Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan ke 5 sistem cerdas. Topik kali ini adalah pengenalan pola. Ya, pengenalan pola jaringan saraf tiruan model HAP. Model HAP ini pengenalan pola yang pertama sekali. Inilah cikal bakal sistem dapat mengenali pola. Pola itu rangkaian atau ciri yang membedakan antara satu decision lain, atau kalau di wajah ya, pola wajah kita itu ada hidung, ada mulut ya. Rangkaian dari fitur-fitur itu namanya pola ya, fitur mulut, hidung, eh, alis, kumis ya, jenggot dan segala macam itu adalah fitur ya, bibir juga fitur. Nah, rangkaian dari fitur ini pola yang membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Jadi, untuk membedakan objek-objek ini atau membedakan kalau bukan apa data misalnya, itu berdasarkan pola yang ada. Nah, yang pertama adalah model HAP. Nanti langsung lanjutannya ada backpropagation gitu ya, ada perceptron, ada deep learning, macam-macam ada pengenalan pola. Nah, ini yang pertama. Pengenalan pola ini ditemukan pada tahun 1989 oleh Donald Oldingham. Jadi nama pembuat pertamanya yang diadopsi sebagai nama modelnya, model HAP. Metode pengembangan dari metode McClellan-Pitts ya, menentukan bobot dan bias secara analitik atau manual. Pembelajaran dilakukan dengan memperbaiki nilai bobot secara kontinu. Ya, ini pengenalan pola. Ya, salah satu masuk dari jaringan saraf tiruan ini bobot bias ini maksudnya kalau kita belajar jaringan saraf tiruan setiap neuron itu menyimpan bobot-bobot ya. Neuron kalau di dalam otak kita ya, neuron itu ribuan jaringan saraf itu masing-masing berhubungan dan masing-masing mempunyai bobot. Jadi ketika ada masukan data melalui mata atau telinga gitu, dia akan di input ya, dicerna di dalam neuron itu, diberi bobot dan ditentukan terakhir itu apa gitu ya. Bobot itu maksudnya itu jadi memberi nilai ya, satu inputan itu dinilai sebagai apa, sebagai nilai apa. Nah, rumusnya model HAP ini diperoleh dengan cara WI baru, artinya bobot data baru itu sama dengan bobot data lama ditambah input data ke I1 kali output. Jadi ada bobot, ada input, ada output. Jadi dari input menuju output gitu ya. Misalnya kita lihat gambar apel gitu ya, itu bobotnya ini I-nya apa aja, misalnya warnanya merah, warnanya bentuknya bulat ya, rasanya manis, ini sebuah inputnya. Y-nya apa? Y-nya apel gitu ya misalnya. Nah, jadi dari X menuju Y itu nanti ada bobot-bobot, pemberian bobot-bobotnya. Nah, bias baru sama dengan bias lama ditambah Y. Bias ini untuk sebagai pembias saja biar supaya bobot itu dapat dihitung. Algoritma pelatihan HAP dengan vektor input S dan target T. Jadi vektor input S tadi X tadi ya, X, dan T-nya ini targetnya Y tadi di rumus yang lama. Inisialisasi semua bobot sama dengan 0 dan bias sama dengan 0. Ini inisialisasi ya, kalau di dalam HAP dia kita kasih bobot 0 dan B 0 ini contoh ya. Set masukan ya, PI sama dengan S sampai dia jumlah input. SI itu dari 1 sampai J. J itu jumlah data input ya. Set keluaran A sama dengan T atau targetnya. Untuk semua PI perbaiki
bobot WI baru sama dengan WI lama tambah delta W, dengan delta W sama dengan PI kali T. PI kali T. Ya, tadi enggak selaras ya, tapi PI ini adalah X tadi ya, XI dikali T, T-nya Y tadi. Ya boleh kalau ini kita pakai P dan T. Kalau tadi yang di atas tadi X dan Y. Perbaiki bias baru sama dengan bias lama ditambah delta bias. Delta bias itu sama dengan target ya. Hitung netnya. Ini netnya sama dengan 1 sampai J XI kali WI XI dikali WI ditambah B sama dengan jumlah inputnya. J sama dengan jumlah input. Ini 1 sampai J semua. Ini hitungan netnya ya. Net itu adalah keluaran dari jaringan, networknya maksudnya ya, karena HEP ini tadi termasuk dari jaringan saraf tiran atau neural network ya. Ini networknya N, ini dijumlahkan semua, input dikali bobotnya ditambah bias ya. Untuk N nya ini nanti dibandingkan dengan Y nya. J sama dengan jumlah input. Tentukan nilai Fn, ini fungsi aktivasinya. Fungsi aktivasi dalam HEP itu ada biner dan target bipolar. Jadi ketika fungsi aktivasi netnya sama dengan apa? Akan bernilai 1 jika n lebih besar sama dengan 0. Tadi ini kalau kita dapat lebih besar sama dengan 0, ini artinya kalau 1, 2, 3 berarti ini dapatnya adalah 1. Tapi kalau lebih kecil dari 0 maka 0. Jadi kalau 0 ke atas berarti 1, kalau lebih kecil dari 0 maka 0. Untuk target bipolar ya, bipolar ini kalau dia target biner kan hanya 2 inputnya. Kalau enggak 1, 0 gitu ya. Tapi kalau dia bipolar bisa 3 bisa 2 juga. Kalau enggak min 1, 1 atau 0 gitu, jadi 3 bisa inputnya. Jadi kalau di sini kita gunakan 2, min 1 dan 1 bipolar. Jika Fn sama dengan T maka jaringan HEP mengerti yang dimaksud. Jadi jaringan apanya ini berarti neural networknya ya. Tadi kan hitungan network. Ini sama dengan target atau di sini Y sama, berarti bisa mengerti. Nah, jadi keberhasilan dari jaringan itu adalah ketika Fn ini sama dengan T. Maka bobot-bobotnya W-nya itu bisa dipakai untuk input berikutnya. Jadi kalau ini nggak sama, jadi nggak bisa mencapai targetnya, maka input bobot itu nggak akan bisa dipakai untuk mengenalin data yang berikutnya. Jadi ada rangkaian data sebagai input itu sebagai data trainingnya atau data latihnya untuk mendapatkan bobot. Bobot itu yang disimpan. Ketika ada data baru maka dikalikan dengan bobot itu, maka hasilnya baru dapat, oh ternyata yang inputannya ini adalah jeruk gitu ya. Oh inputannya ini adalah apel. Tapi sebelum dikenalin itu apel dan jeruk, maka latih dulu dengan data-data tadi ya, data dapat bobotnya, maka diambillah bobotnya itu disimpan dalam database. Ketika ada data baru dia masukkan X-nya dikalikan dengan data yang ada database itu, maka hasilnya apa? Apakah jeruk, apel gitu. Tapi kalau di HEP ini hanya biner ya, berarti mengenalin hanya dua input dua target aja. Kalau enggak A, B gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti banyak target misalnya untuk mengenali wajah gitu, itu udah nggak bisa lagi HEP. Kenapa? HEP hanya mengenali 2 aja. Kalau nggak ini gitu ya. Ketika memasukkan satu barang misalnya ini gelas, kalau nggak rusak ini bagus gitu aja. Jadi nggak hanya 2 kesimpulan aja yang bisa dikenalinya. Untuk lebih dari kesimpulan ini dia perlu penambahan lagi. Nah, perlu metode yang lain misalnya perceptron atau backpropagation atau deep learning nanti. Contoh misalkan kita ingin membuat jaringan saraf untuk melakukan pembelajaran terhadap fungsi N dengan input dan target
biner sebagai berikut. X1, X2, ini biasnya kita buat satu semua. Target Y sama dengan 0. Nah, ini artinya ini nggak berfungsi ya. Nah, ini kita baikkan dulu. Berarti X1 X2 1 1 1 1 hasilnya 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ini fungsi n berarti. Ya fungsi n ini tadi. Ketika dia ini sama ini, ketika dia true maka dia hasilnya true false maka false true false false maka false. Ini bobot awal W dan bias awal kita set sebagai 0. Nah, ini contohnya. Buat jaringan HEP untuk menyatakan fungsi logika n jika merepresentasikan representasi yang dipakai adalah masukan dan keluaran biner, masukan biner dan keluaran bipolar, masukan dan keluaran bipolar. Jadi inputan ini bisa kita ubah-ubah. Ya. Kalau kita menggunakan bipolar berarti min 1 min 1 1 1 min 1 1 1 ini biner ya, 0 dan 1. Ini P1 P2, ini di sini, ini bobotnya di sini. Bobot inilah yang dilatih untuk mengenalin A ini. Nah, ini fungsi aktivasinya. Ini N, ini A. Jadi menggunakan N dimasuk dalam fungsi aktivasi tadi ada ya, jika ini maka ini gitu ya, fungsi aktivasinya. Atau jika di atas, kalau misalkan biner dia jika di atas 0 maka dia jadikan 1, jika di bawah 0 maka jadikan 0 gitu ya. Itu juga dengan bipolar, jika di atas 1 di atas 0 maka jadikan 1, di bawah itu jadi min 1. Contoh nih. Ini saya buat kita buat sebagai tabel gitu ya. Tabel ini sebagai mempermudah perhitungan saja. Ya, ini inisialisasi awal itu 0 semua nih. Inisialisasi awalnya 0 semua. Ini tadi kita anggap W1-nya itu untuk bobot pada P1. W2 adalah bobot pada P2. Inputnya, dan ini biasnya, ini tadi jaringannya. Nah, ini P1 ini bobotnya ini bobotnya ini yang kita gunakan nanti gitu ya. Ini W2 ini dan selanjutnya. Nah, kita lanjut. Jadi dapat dia tadi W0 W1 0, W2 0, biasnya 0. Ketika inputnya 0, P1-nya, P2-nya 00, biasnya 1. Artinya ini bias itu tergantung dengan targetnya nanti gitu. Perubahannya akan tergantung dengan target. Ini targetnya. Delta W1 sama dengan adalah del PI kali T. PI ini P ke I. I-nya misalnya ini 1, ini 2. Berarti P1 dikali T untuk mendapatkan W1. Maka 0 dikali 0, 0. Ya, untuk dapatkan P2 ini adalah yang ini dikali dengan ini. Maka inilah dapatnya. Delta B bias adalah target ya, bukan dikalikan, ini adalah targetnya, berarti ini 0. Maka semuanya yang baru adalah W baru sama dengan W lama. W lama itu W sebelumnya ini ya. Ini kan ini inisialisasi, ini iterasi yang pertama, berarti W yang ini sebelum iterasi ini berarti ini digunakan. Ya. Berarti ini dikali dengan ini ya. Ya. Delta W. Maka hasilnya ini. Ya, itu hasilnya. Ini juga
Ini dikali dengan ini, maka hasilnya ini. Ini dikali dengan ini, maka hasilnya ini. 0 semua. Karena apa? Karena targetnya 0 semua. Selanjutnya begitu juga. Ini dikali ini 0, 1 dikali 0 nih. 1 dikali 0, maka hasilnya 0. Dan gitu biasnya adalah ini sendiri, maka hasilnya 0. Maka nggak akan berubah, 0 semua. Ini ditambah dengan 0 semua, maka di hasilnya 0 juga. Ini juga dikali semua dikalikan dengan 0, berarti hasilnya juga 0 semua gitu. Maka 0 ini ditambah sama yang di atas ini 0, maka 0 semua juga gitu. Nah, selanjutnya ini baru dikalikan dengan 1 ya, ini dikalikan dengan ini, maka hasilnya 1. Ini dikalikan dengan ini, maka hasilnya maksudnya dikalikan dengan ini, maka hasilnya ini 1. Dan ini selanjutnya 0 ditambah 1 semua, maka hasilnya 1. Maka W1 pada iterasi ini adalah 1, W2 adalah 1, bias adalah 1. Nah, ketika saya masukkan data yang baru, saya masukkan 00, dimengerti nggak ini oleh jaringan? Dimengerti nggak oleh jaringan? Nah, maka 0 dikali dengan bobot 1, 0 dikali dengan bobot 1 ditambah bias. Ya, ini 0-nya ini dari inputan ini. Ini cuma kita bandingkan aja. Ini ketika kita masukkan data 00, bener nggak dia 0 ya. Ini kan kita bandingkan. Ini ketika 00 targetnya 0 gitu. Ini kalau 00 bener nggak target sesuai dengan targetnya nggak. Kalau nggak sesuai berarti pelatihan ini gagal. Artinya bobot-bobot ini gagal, tidak mampu dipelajari. Jadi 0 ditambah 1 dikali 1 dari sini, 0 dikali 1 dari sini, dan ditambah biasnya di sini. Ini sama dengan 1. Kita menggunakan fungsi aktivasi ini. Fungsi aktivasi binar. Berarti 1 itu lebih besar dari 0, maka dapatnya 1. Dan semuanya juga seperti itu. Ya, semuanya dapatnya 1. Ya, semuanya dapatnya 1. Nah, ini 1. Semua 1. Artinya jaringan HEP tidak mengerti pola yang dimaksud. Kenapa? Karena kita mau targetnya itu 00001. Jadi bobot ini yang tersimbang dalam database. Ini nggak betul gitu ya, nggak bisa belajar ya. Memang sistem itu nggak mampu untuk mempelajarinya. Ya, namanya HEP ini jaringan yang pertama kali, memang seperti ini sangat tidak bisa dipakai untuk sekarang, tapi inilah cikal bakal pengenalan pola ya. Artinya sistem itu dapat mengenali pola yang dimaksudkan, ya, dimaksud dengan sistem cerdas gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita ubah targetnya dengan biner bipolar, artinya masukannya binar, targetnya bipolar, dengan proses yang sama ya. Input 1 dikali dengan target, biasnya nggak perlu dimasukkan ya, karena biasnya itu adalah target itu sendiri nantinya. Maka sama dengan 0, ini 0, target apanya biasnya adalah min 1 ini, karena di sini 1 tadi. Nah, tapi bias itu kan diambil dari target itu sendiri. Ini kan bias itu adalah delta bias adalah targetnya min 1. Maka 000 ditambah dengan 001 min 1, maka hasilnya 00 min 1. Selanjutnya gitu juga, ini ditambah dengan ini, maka hasilnya ini. Selanjutnya ini ditambah dengan ini, maka hasilnya ini. Maka ya, terakhir ini tambah ini sama dengan ini. Nah, ini terakhir ya, min 3 ditambah 1 min 2 min 1 ditambah 1 0, min 1 tambah 1 0 ya, maka bobot yang terakhir kita dapat adalah ini.
W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, bias sama dengan min 2. Oke, lanjut. Kita tes. Ketika kita dapat tadi bobot yang kita simpan di dalam database adalah 00 min 2, ya. Kita tes, masukkan 00. 0 dikali 0, ya, 0 ini dikali 0 ini, ditambah 0 ini dikali ini, ditambah bias kayak ini. Nih, karena ini minus berarti dikurang, ya. Hasilnya min 2. Nah, hasilnya min 1. Min 1 itu di bawah 0 berarti min. Ini salah, ini terakhir ini min juga nih. Ya. Maka pola jaringan HEP tidak dapat dimengerti. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sama. Harusnya tadi kan targetnya adalah ini, ya. Min 1 min 1 min 1 1. Tapi dapatnya min semua. Berarti ini nggak mengerti. Nah, sekarang kita ubah lagi pola hubungan targetnya. Berarti ini bipolar, ini bipolar. Min 1 min 1 min 1. Min 1 1 min 1. Ya, kita ubah targetnya. Dan masukannya menjadi bipolar. Inisiasi awal 0 semua. Ini prosesnya sama, ini dikali dengan ini, maka hasilnya ini, ya, min 1 dikali min 1 hasilnya, ya. Min 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Dan min 1 itu sendiri, ini hasilnya. Dijumlahkan, maka hasilnya 1 1 min 1. Proses yang sama, ini dijumlahkan juga dengan ini, maka hasilnya 2 0 min 2. Ini dijumlahkan dari ini. Mohon maaf ya, ada suara-suara bising. Dan selanjutnya ini terakhir. Maka didapatkanlah ini W1 2 W2 2 B sama dengan min 2. Ya, ini prosesnya. Min 1 1 min 1 dikali dengan ini biasanya. Ini dikali dengan ini, ditambah ini dikali dengan ini, ditambah ini. Ini dia hasil. Ya, min 6 ini dengan fungsi aktivasi ini di bawah dengan 0, jadi dia 1 min 1. Maka ini min 1. Ini juga min 2 di bawah 0 berarti min 1. Ini min 2 di bawah 0 berarti min 2. Ini 1 karena 2, ya, karena dia lebih besar dari 0. Nah, maka pola ini, jaringan HEP mengerti pola yang dimaksud. Keberhasilan jaringan HEP tergantung pada representasi data yang masuk, ya. Semua jaringan syarat tiruan gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jaringan backpropagation, jaringan perceptron, deep learning, ya, Hebbian, kalau nggak dapat berarti kita ubah pola datanya. Datanya itu. Jadi representasi datanya apa? Misalnya kamu mau ngenalin sesuatu objek yang menggunakan bilangan yang data, gitu, ya. Datanya itu tidak bisa dikenalin, kita convert datanya itu ke bentuk yang lain biar supaya bisa dikenalin, ya. Karena sistem pembelajaran seperti itu juga, ya. Jadi hal yang baru harus ada pendekatan data biar supaya bisa dikenalin gitu. Sama prinsip belajarnya sama kita belajar gitu. Kalau kita susah belajar dengan data yang besar, misalnya kita waktu SD kita belajar gitu, ya, langsung perkalian 1000 kali 1000 itu nggak bisa. Kita kecilkan dulu 1 kali 1, ya. Nah, jadi belajarnya itu dengan yang simple dan sederhana, nanti baru bisa dia gak besar. Dari ketiga contoh di atas tampak bahwa jaringan Hebbian tidak bisa setidaknya suatu jaringan mengenai pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot, tapi juga bagaimana representasi data yang dipakai. Nah, ini contoh 2 sama dimasukkannya.
Nah, ini contoh sama sama yang tadi. Nah, ini tugas kalian. Latihan soal 1-3. Nah, dan ini. Apa hasilnya? Ini aja. Nanti hasilnya di screenshot dan kirim ya. Ini soalnya. Ya, oke. Mungkin sampai sini pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.